Halo teman-teman, selamat datang di channel 412D1. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah topologi jaringan pada dinding router. Oke, di sini pada dinding router terdapat logo awan atau bisa dijadikan sebagai sumber internet atau ISP. ISP ini akan disalurkan ke mikrotik, lalu mikrotik menyalurkannya kembali pada Ether 2 akan disalurkan kepada laptop atau lokal LAN, dan Ether 3 akan disalurkan kepada TP-Link atau sebagai DHCP. Lalu pada Ether 4 akan menyalurkan ke switch, lalu switch akan menyalurkan kembali pada sisi pelanggan, yaitu semua modem. Untuk IP yang akan digunakan, kita akan menggunakan 192.18.20.1 untuk Ether 2 atau untuk laptop. Lalu pada Ether 3 kita akan menggunakan IP 192.168.30.1 untuk router TP-Link atau DHCP. Dan untuk Ether 4 kita akan menggunakan IP address sebagai 55.55.0.1 untuk PPOE Totolink. Selanjutnya, pada modem Huawei kita akan menggunakan metode VLAN, yaitu VLAN 10 untuk PPOE dan VLAN 11 untuk hotspot. Pada VLAN PPOE menggunakan IP 10.10.0.1 dan VLAN 11 hotspot menggunakan IP 11.11.0.1. Dan pada router tenda kita akan menggunakan metode IP statik, yaitu dengan IP 172.77.70.170.3. Baik, jangan berlama-lama, kita lanjut saja ke cara menyetingnya. Oke, untuk aplikasi yang dibutuhkan yaitu ada aplikasi Winbox. Jadi kita harus download aplikasi Winbox terlebih dahulu untuk menyeting mikrotik. Jika sudah download, maka masuk saja ke aplikasi Winbox. Baik, jika sudah masuk ke aplikasi Winbox-nya, maka langsung saja kita cari mikrotik yang ingin disetting. Di sini saya menggunakan mikrotik RBS 941 2ND. Kita klik saja, langsung kita connect. Tunggu sebentar. Oke, jika sudah masuk, kita silang saja. Lalu kita ke menu interface. Di menu interface kita masuk ke menu interface lagi. Lalu di sini pada Ether 1 kita masukkan namanya. Kita masukkan di komen saja supaya tidak mengganggu keasliannya. Oke, pada menu komen kita isi. Pada Ether 1 kita menggunakan sumber internet. Enter. Lalu pada Ether 2 kita menggunakan lokal LAN atau juga bisa laptop. Lalu enter. Lalu pada Ether 3 kita menggunakan DHCP, yaitu pada router TP-Link. Lalu enter lagi. Pada Ether 4 kita tulis saja di sini all modem atau semua modem. Lalu kita masuk ke menu VLAN untuk membuat VLAN terlebih dahulu. Kita add, lalu memberi nama VLAN 10 untuk PPPoE, lalu VLAN ID-nya 10. Interface-nya kita gunakan Ether 4. Lalu apply copy. Supaya cepat kita menggunakan copy saja. Lalu kita menggunakan VLAN 11 untuk hotspot. Kita rubah VLAN ID menjadi 11. Add interface tetap enter 4, lalu apply, oke, apply, oke.
Langsung saja kita ke IP, lalu DHCP client untuk memasukkan internet ke dalam MikroTik ADD. Lalu pada menu interface kita pilih Ether 1, lalu apply. Oh, baik, jika di sini statusnya sudah bound, maka di sini sudah berhasil. Oke, kita langsung saja untuk membuat IP addressnya. Kita masuk ke menu IP, lalu addresses. Lalu pada menu ini kita langsung saja add, lalu kita masukkan IP yang sudah dibuat pada sebuah topologi tadi, yaitu 192.168.20.1 kita menggunakan 29. Kenapa 29? Itu tergantung dari penggunanya. Jadi kita /29 itu bisa membatasi penggunanya. Jadi tidak terlalu banyak IP yang digunakan. Oke, untuk IP address 192.168.20.1 kita akan memasangnya ke laptop atau Ether 2. Lalu apply, kita kopikan saja biar cepat. Lalu isikan lagi 192.168.30.1 di sini kita masih sama menggunakan /29. Lalu kita pasang ke Ether 3 atau DHCP atau bisa dibilang TP-Link. Mungkin apply, lalu copy. Oke, untuk yang ketiga kita memasukkan IP dari router tenda, yaitu 172.170.3 di sini kita menggunakan 31. Lalu interface-nya kita masuk ke interface Ether 4, lalu apply, copy. Lalu untuk yang keempat kita isikan IP address untuk Totalink atau PPOE tanpa VLAN, yaitu kita isikan 55.55.0.1 kita menggunakan 24 agar penggunanya bisa banyak. Interface tetap Ether 4, kita apply, lalu copy. Lalu kita akan membuat IP address untuk VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 11. Lalu IP address kita isikan 11.11.11.1/24. Interface kita pilih VLAN 11 hotspot, lalu apply, copy. Lalu di sini kita masukkan untuk VLAN 10, yaitu 10.10.0.1/24. Interface kita masukkan VLAN 10, lalu apply, oke, dan di sini IP address sudah dibuat. Kita langsung saja masuk ke IP, lalu firewall. Di tab NAT kita langsung pencet ADD. Lalu di sini di tab general pastikan CAN berisikan src NAT. Lalu langsung saja pergi ke action. Lalu action di sini diganti menjadi masquerade. Lalu apply, lalu oke. Jika sudah memasukkan firewall, maka kita perlu menyeting agar laptop dan DHCP menerima koneksi internet. Kita masuk saja ke menu IP, lalu ke DHCP server. Pada DHCP server kita pergi ke tombol DHCP setup, lalu kita cari saja Ether 2 atau laptop, lalu kita next, dan next. Oke, klik OK. Lalu DHCP setup lagi, lalu kita isikan Ether 3 untuk DHCP. Lalu kita next.
Setelah kita membuat DHCP, maka settingan TP-Link sudah selesai. Kita lanjut ke settingan untuk hotspot Huawei, yaitu IP, lalu ke hotspot, lalu pada menu hotspot, setelah itu kita melakukan hotspot setup. Pada hotspot interface kita isikan saja VLAN 11 hotspot, lalu kita next, pada DNS server kita isikan saja DNS Google atau 8.8.8.8 seperti ini ya. Lalu kita next. Pada DNS name kita isikan saja nama .net, bisa juga .com atau .id, pokoknya bebas, terserah kalian. Di sini saya akan mengisikan tempat 12d1.com, lalu next. Oke, untuk nama di sini sesuaikan saja yang ingin kalian mau. Contoh, saya akan merubahnya menjadi QWERTY. Lalu password usernya kita gunakan menjadi 123. Lalu kita next. Oke, di sini hotspot sudah dibuat. Namun pada di sini address permaknya masih 2. Jadi kita rubah saja menjadi 1 agar username yang digunakan oleh user hanya bisa untuk 1 orang. Reply, lalu oke. Oke, setelah membuat hotspot kita langsung saja untuk membuat PPOE, itu kita buat dulu IP poolnya, yaitu kita masuk ke menu IP lalu pool. Oke, pada menu IP pool kita add, lalu kita berikan nama PPPoE tanpa VLAN. Oke, untuk PPOE tanpa VLAN kita menggunakan IP 55.55.0.2 set, lalu strip 55.55.0.264. Apply, kita kopikan saja, lalu kita buat PPPoE VLAN. Harusnya kita isikan 10.10.0.2 strip 10.10.0.254. Apply. Oke, langsung saja kita buat settingan PPOE nya. Langsung ke PPP. Oke, di sini kita akan buat servisnya dulu agar bisa masuk. Lalu pada menu service kita add, lalu di service name kita biarkan saja. Lalu interface nya kita isikan ether 4 untuk yang no VLAN atau tanpa VLAN, lalu apply, lalu copy. Lalu service name kedua biarkan saja. Interface kita ganti menjadi VLAN 10 PPOE, lalu apply, lalu oke lagi. Lalu kita langsung ke menu profiles. Di menu profiles kita add, lalu tab general kita isikan paketan yang mau digunakan, misal paket 5 MB untuk tanpa VLAN. Oke, local address yang digunakan yaitu 55.55.0.1. Remote addressnya kita masukkan IP pool yang telah dibuat, yaitu untuk tanpa VLAN.
yaitu kita masukkan limitnya agar dapat dibatasi penggunaannya seperti yang telah dibuat tadi, yaitu 5M. M-nya pastikan menggunakan huruf kapital, yaitu slash 5M. Lalu apply, terus copy. Oke, di sini kita misal kita gunakan paket 10 MB untuk VLAN atau modem Huawei. Local address kita isikan 10.10.0.1. Remote addressnya kita masukkan PPOE VLAN. Lalu limitnya kita rubah menjadi 10M slash 10M. Apply, oke, dan oke. Lalu pada menu scripts kita masukkan semuanya dari service hingga profile. Kita masuk ke menu add, lalu pada name masukkan nama yang telah disetting pada modemnya. Di sini saya menyetingnya menjadi Huawei, dan passwordnya juga sama, yaitu Huawei. Untuk service kalian yang bisa ganti menjadi PPOE. Ini profil, masukkan profil yang telah dibuat tadi, yaitu saya untuk Huawei menggunakan paket 10 MB VLAN. Lalu apply, lalu copy. Untuk nama, untuk Totolink saya menggunakan namanya Totolink. Begitupun juga untuk passwordnya menggunakan Totolink. Service tetap PPOE. Profile kita ganti menjadi paket 5 MB tanpa VLAN. Lalu apply, oke, dan selesai. Yang kita coba di handphone saja, karena beberapa klien pasti akan menggunakan handphone, jadi kita coba di handphone saja. Oke, pertama-tama kita masuk ke wifi. Oke, lalu kita cari hasil settingannya. Tadi ada settingan TP-Link untuk DHCP. Kita masukkan passwordnya. Di sini saya masukkan passwordnya semuanya 1 sampai 8. Lalu hubungkan. Oke, dan tersambung. Kita coba yang Totolink tuh sampai 8 juga. Karena Totolink menggunakan PPOE dan menggunakan limit juga, maka kita akan cek menggunakan speed test. Oke, tunggu, lalu kita mulai. Untuk Totolink saya menggunakan 5 MB. Oke, 5 MB 460. Oke, cukup worth it lah untuk 5 MB. Oke, untuk download, upload. Hasilnya 4,66 sama 4,71, cukup worth it untuk 5 MB-an. Oke, kita kembali ke wifi, menu wifi lagi. Oke, kita coba tenda. Untuk tenda sama 1 sampai 8 juga. Sambungkan. Oke, untuk tenda sudah tersambung. Lalu kita coba yang Huawei.
Huawei yang hotspot terlebih dahulu. Oke, masuk ke login page. Untuk login page, username-nya saya beri QWERTY. Untuk passwordnya 1 sampai 3. Connect. Oke, sudah sukses. Namun di sini masih tidak ada internet karena oke, sudah tersambung. Oke, kita kembali ke menu WiFi. Lalu Huawei PPOE 1 sampai 8 juga. Untuk PPOE yang Huawei saya memberi limit 10 MB. Kita cek apakah benar. Speed test. Apakah benar 10 MB atau tidak. Kita mulai, tunggu hingga proses selesai. 9,8 cukup work. Oke, untuk download 9,5 dan untuk upload 9,2. Oke, cukup work it. Oke, sudah semua. Oke, untuk percobaan sudah selesai. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.